Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma shalli ala Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati pengurus masjid kemudian bapak-bapak jamaah yang alhamdulillah seluruhnya hadir di sini, mudah-mudahan yang diundang semua hadir. Lagi atas anugerah Allah kita dapat berkumpul di masjid ini karena ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sesuai jadwal dalam undangan. Mungkin tadi sudah selesai acara sesi pertama berkenaan dengan pemilihan kepengurusan fardu kifayah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jika itu sudah menjadi keputusan, tinggal komitmen bagaimana masing-masing melaksanakan tugasnya. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang dapat melaksanakan syariatnya dengan baik dan berharap mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, karena keadaan cuaca, tadi rencana kami setelah maghrib mau ke sini. Begitu menjelang isya, setelah sarapan, setelah makan, tiba-tiba hujan, makin deras hujan. Jadi akan memperjelas tentang masalah wakaf ini, karena di Kementerian Agama untuk tahun ini ada program percepatan sertifikasi tanah wakaf. Jadi kita perlu pendataan di mana tanah-tanah wakaf yang perlu. Pertama, mungkin dulu pernah salah satu warga kita berwakaf tanah, baik itu untuk rumah ibadah berupa surau, mushola atau masjid yang belum diikrar wakafkan. Nah, ini kita perlu bertegas lagi. Kalau memang belum diikrar wakafkan, maka supaya diikrar wakafkan. Mungkin ada yang udah ikrar wakafkan, cuma masih perlu data-data lain tentang status tanah. Karena untuk mensertifikatkannya ada beberapa syarat, ada yang perlu kelengkapan untuk kita ajukan ke BPN di sana. Karena wakaf ini Bapak sekalian sesuatu yang merupakan hal yang penting berkenaan dengan ibadah jariah. Nah, kemudian jangan sampai tanah wakaf itu menjadi masalah di kemudian hari. Jadi situasi dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan. Mungkin ada daerah di mana di tempat itu dulu ada diwakafkan sebidang tanah untuk pendirian rumah ibadah. Mungkin penduduknya masih sepi, kan? Lama-lama makin banyak, makin ramai. Lalu berubah, rumah ibadah tersebut bisa menjadi masjid. Ada perluasan di sana, perluasan tanah. Sementara orang makin ramai, orang di sekitarnya bangun rumah. Nah, jadi batas-batas tanah itu belum jelas misalnya, kan? Jangan sampai jadi sengketa atau masalah. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Jadi untuk
teknis pengajuan sertifikasi tanah wakaf dan pengikrarannya perlu kami tegaskan lagi dalam kesempatan ini. Mungkin di antara bapak-bapak sekalian ada yang sudah paham apa itu wakaf, atau mungkin ada yang belum memahami sepenuhnya. Jadi izinkan kami sebentar untuk menjelaskan wakaf ini berdasarkan undang-undang wakaf. Dulu sebelum saya ini, apakah ada semacam pembinaan atau semacam bimbingan petugas-petugas yang dulu datang ke sini, bapak-bapak sekalian? Ada enggak datang dulu? Belum pernah. Pernah datang? Belum. Oh. Atau mungkin ada pernah datang, mungkin tidak dikumpulkan, atau mungkin hanya satu tempat. Jadi sedikit kami pertegaskan bahwa wakaf ini mempunyai kekuatan yang kuat sejak dikeluarkannya undang-undang wakaf, undang-undang nomor 41 ya, undang-undang wakaf 41 tahun 2004. Kemudian dikuatkan lagi dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan dari undang-undang wakaf. Dikuatkan lagi peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf. Dikuatkan lagi dengan peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2013 tentang tata cara perwakafan. Itu sekilas ya, banyak sebenarnya peraturan-peraturan di sini. Itu yang pokok kami sampaikan. Kemudian kami pertegas lagi, apa itu wakaf? Boleh dijalankan, izin ya. Jadi sedikit penjelasan dulu Bapak ya. Ya, beberapa poin yang perlu kami jelaskan. Wakaf, supaya tidak ngambang ya. Biar saya bacakan saja. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif. Wakif itu orang yang berwakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat Islam. Itu pengertian wakaf. Kemudian wakif. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Itu wakif. Kemudian ikrar wakaf. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif, orang yang berwakaf, yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nazir. Nazir itu adalah orang yang diberikan amanah kepercayaan untuk mengelola tanah wakaf, di mana tanah wakaf itu diwakafkan berupa harta benda miliknya, yaitu miliknya si orang yang berwakaf. Kemudian nazir. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian harta benda wakaf. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif atau dimanfaatkan untuk umat. Nah, jadi kalau udah yang namanya orang berwakaf udah pasti yang paling utama ini teknis untuk mensertifikatkan tanah wakaf. Kalau ada tanah wakaf yang sudah diikrar wakafkan,
melalui PPIW. Kepala KUA ditunjuk sebagai PPIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Sahnya ikrar wakaf itu secara formal harus di hadapan PPIW. Nah, kalau nikah itu di hadapan penghulu, kurang lebih sama seperti itu. Nah, nikah yang tercatat harus di hadapan penghulu. Begitu juga dengan tanah wakaf, ikrarnya harus di hadapan PPIW. Tapi sebelum ikrar wakaf dilakukan, ada beberapa berkas administrasi kelengkapan yang harus kita siapkan. Di antaranya status tanah wakaf harus jelas, ya. Status tanah wakaf harus jelas. Pemilik yang berwakaf, yang punya yang berwakaf itu bukan tanah sengketa, bukan tanah bermasalah, harus jelas batasnya, kepemilikannya. Kemudian ada nanti orang yang berwakaf atau wakif nanti didatangkan ke kantor, ya. Kemudian ada nazirnya, nazirnya sudah ditetapkan nanti oleh PPIW. Penetapan nazir akan dikeluarkan nanti formulirnya, penetapan nazir. Ada fotokopi baik yang berwakaf, wakif, fotokopi nazir, kemudian surat-surat tanah, kemudian ikrar wakaf dan saksi. Saksinya paling tidak 2 orang, saksi yang terdata. Saksi yang lain boleh datang. Kemudian kalau tanah tersebut berkaitan dengan keluarga, boleh dibuatkan surat tanda tangan dari anak-anaknya sebagai penguat, ya. Bukan ahli waris sebenarnya, bukan. Tapi untuk penguatan bahwa tanah wakaf itu telah diwakafkan oleh yang berwakaf, kecuali wakaf yang diwasiatkan, yang belum dilaksanakan. Dia sudah meninggal tapi belum diwakafkan. Nah, itu amanah, itu harus dilaksanakan. Maka ada surat ahli waris tanda tangan. Itu, ya. Kemudian tanah wakaf, nah statusnya bahwa tanah wakaf itu kalau sudah diikrar wakafkan, statusnya sudah disertifikatkan, sudah ditandatangani oleh ahli waris, maka tanah wakaf menjadi milik umat. Tidak boleh dijual belikan, tidak boleh ditarik, tidak boleh dipindah tangankan. Nah, tidak boleh dijual. Kalau sampai terjadi bisa dipidana. Nah, undang-undang wakaf sudah ada. Jadi masalah wakaf ini urusannya ke Badan Wakaf Indonesia. Jadi data-data wakaf itu masuk ke BWI, Badan Wakaf Indonesia. Jadi mungkin hanya itu, ya, yang dapat kami sampaikan dari kami selaku kepala KUA PPIW sebagai pembuka. Sebenarnya banyak nggak dijelaskan, tapi kami sampaikan yang poin-poinnya. Mungkin nanti kita berikan kesempatan kepada bapak-bapak, ada yang ingin bertanya, mungkin ada yang bermasalah tentang wakaf ini, nanti kita sharing, nanti kita carikan solusinya bagaimana. Demikian dari saya serahkan untuk selanjutnya, mungkin ada disampaikan oleh Bapak Syahid selaku penyuluh, ya, karena beliau ini kaitannya dengan masalah wakaf ini. Maka selanjutnya kami serahkan kepada beliau. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah
untuk melakukan ibadah, yang mana ibadah ini berupa silaturahim, ya jelas silaturahim. Yang kedua, thalabul ilmi. Kenapa thalabul ilmi? Karena kita akan membahas tentang ilmu yang baru. Mungkin bagi kita sebagian dan kebanyakan, ilmu tentang wakaf ini masih baru. Padahal ini sebenarnya sudah lama, undang-undangnya sudah lama, bahkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 zaman Presiden SBY waktu diundangkan itu. Inilah kepedulian negara terhadap umat Islam. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang undang-undang tentang syarat rukun. Nah, tadi kalau syarat rukun wakaf itu sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala KUA. Ada wakif, orang yang mewakafkan, ada mauquf alih, ada barang yang diwakafkan, ada mauquf bih, ada orang yang menerima wakaf, ada nadir, terus ada ikrar. Nah, bahkan nadir tadi sudah dijelaskan bahwa nadir ada dua, nadir lembaga atau nadir perorangan. Kebanyakan di sini nadirnya nadir perorangan. Nah, siapa yang boleh menjadi nadir? Yang jelas yang boleh menjadi nadir itu pertama merdeka, sehat, lahir batin, terus dewasa, dan tidak di bawah pengampuan, ataupun anak kecil. Anak kecil tidak boleh menjadi nadir. Nah, di sini saya mau bertanya. Kemarin sudah saya mendata bahwa di Desa Sukamulya tempat ibadahnya itu ada 13 yang belum bersertifikat wakaf. Amal sholihin satu-satunya yang sudah, yang lainnya belum. Tapi saya nggak hafal ya istilahnya. Kemarin ada yang datang ke kantor untuk menyerahkan berkas sudah ikrar wakaf, tapi belum sampai sertifikat wakaf. Lil hadiri, surau lil hadiri. Dan ini nanti tolong nadirnya itu bisa ketemu kita. Terus selanjutnya tanah wakaf, misalkan ada kasus kemarin itu ada kasus macam gimana dia ada di sini, misalkan dia sudah berwakaf, sudah menjadi surau, tapi belum ikrar, dan mau ikrar bingung karena sertifikatnya masih sekolah, ya kan? Ada kan? Nah, kalau masih sekolah, yang penting ada dibuatkan sketch-sketchnya, dibuatkan gambarnya, ataupun SKT sementara untuk penguat. Kalau bisa membawa fotokopinya, nanti kita bisa ikrar wakaf. Karena tadi saya sudah konsul dengan kepala kantor Kemenang, bisa. Kalau yang kita menangani insya Allah bisa, karena kita kerjasama dengan jaksa. Kejaksaan nanti yang akan mengambil langkah-langkah strategis
bekerja sama dengan BPN supaya yang mewakafkan ini tidak kena beban. Enak kan? Nah, itu supaya sudah mewakafkan suruh mecah lagi, tidak punya duit, kapan saya mau ikrar, kan gitu. Nah, yang penting kalau bisa fotokopinya, kalau tidak bisa minta fotokopi, ya penting kalau punya fotokopinya lebih bagus. Fotokopi nanti kira-kira di sini sebelah sini kan ada patok-patoknya kan kira-kira. Nah itu nanti kalau wakilnya ini orang yang punya tanah masih hidup, ikrar saja langsung ke KUA. Nah sebelumnya saya jelaskan ya tentang nadir. Nadir itu siapa? Nadir itu orang yang mengelola. Jadi misalkan gini, saya contohkan supaya gampang diterima. Misalkan saya yang mewakafkan, terus nadirnya Pak Furqon. Pak Furqon sebagai orang yang mengelola tanah yang sudah saya wakafkan. Ini sudah ada ikrar, berarti. Tapi posisi Pak Furqon ini mengelola itu ada batas waktunya. Jadi kepengurusan nadir itu waktunya cuma 5 tahun. Ya, perlu diingatkan pada kawan-kawan saudara-saudara bahwa nadir itu tidak seumur hidup. Nadir itu 5 tahun. Kalau di dalam 5 tahun ini masih hidup semua, kalau mau diperpanjang, ya tetap lapor ke kantor, ke KUA, ke PPAIB, misalkan Pak Furqon lapor dengan anggotanya, ada 5 orang, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, anggota. Nah, di sini ada 5 orang. Ini datang ke kantor KUA. Misalkan diperpanjang, yang nanti dibuatkan SK lagi perpanjangan. Nah, kalau anggotanya Pak Furqon ini ada yang meninggal, maka silakan Pak Furqon untuk mengganti. Diganti siapa? Kan gitu. Ini kasus udah terjadi, sehingga saya pusing untuk ngurus. Wakifnya sudah meninggal, nadirnya meninggal, ahli warisnya tidak ada. Terus masjid ini siapa yang mengelola? Jadi bingung. Akhirnya mau dikuasai orang, dibuat kandang sapi. Lah, apa enggak nangis? Kalau cuma buat kandang sapi masih bagus. Ada yang dibuat selingkuh orang. Loh, itu ada. Apa enggak nangis kita? Lah, inilah makanya nadir itu waktunya 5 tahun perlu diingat. Jadi tidak ada nadir seumur hidup. Jadi macam yayasan pun begitu. Nadir lembaga, macam yayasan. Pendiri yayasan boleh pendirinya, tapi pengurusnya, macam ketua, sekretaris, bendahara, pengurus itu jangka waktunya tetap 5 tahun. Kalau mau diperpanjang ya regenerasi perpanjangan, rapat, musyawarah. Tapi kalau mau diganti ya musyawarah pergantian. Nah, inilah nanti lembaga itu akan jos, akan jadi masyarakat itu pasti akan mendukung. Pasti karena apa? Di dalam waktu 5 tahun itu minimal 5 tahun sekali. Kalau lebih bagusnya, baik itu nadir perorangan ataupun nadir lembaga, minimal 6 bulan ataupun 1 tahun lah, itu harus membuat laporan
laporan pertanggungjawaban. Misalkan Pak Furkon kan pengurus amal solihin, jadi kalau ini kan yang dilaporkan cuma misalkan Jumat kemarin mendapatkan sekian, jadi bulan ini akhirnya dapat pemasukan sekian, kan itu. Tapi dalam kegiatan tahunan itu ada, misalkan tidak, jadi laporan itu tidak hanya cuma keuangan saja, kegiatannya apa saja. Nah, misalkan tahun ini mengadakan kegiatan BI apa, visi penceramah siapa misalkan, terus melakukan diskusi tentang penadiran, menjadi tuan rumah sosialisasi tentang wakaf, menjadi tuan rumah tentang pengurusan fardu kifayah. Nah, itu catatan-catatan kegiatan itu perlu dilaporkan, kan gitu. Jadi tidak cuma keuangannya saja. Jadi misalkan nanti 5 tahun ke depan kita mau melakukan kegiatan apa, itu sudah ada rencana-rencananya, kan gitu. Jadi di mana keberhasilannya, di mana kekurangannya, itu akan bisa kita nilai bersama. Jadi misalkan nanti ke depan misalkan Pak Furkon diangkat lagi, ya kalau masih mau, kan gitu, diangkat lagi. Jadi 5 tahun ke depan ini rancangannya apa? Nah, ya, itu nanti itulah fungsinya daripada nadir. Dan nadir ini dia dipercaya, satu, nadir tidak boleh menjual aset wakaf, karena sudah ada terjadi aset wakaf itu dijual oleh nadir. Karena apa terjadi? Karena nadirnya tidak pernah memberikan laporan terhadap masyarakat, tidak pernah mengumpulkan macam gini, kita laporan pengurus masjid ini nadir membuat laporan setahun ini kegiatannya ini, keuangannya ini, misalkan punya kas ini, misalkan punya hutang segini. Nah, ini tidak pernah, sehingga apalagi yang menjadi nadir itu orang tua yang disegani, dianggap paling kiai. Nah, orang paling kiai kan tidak ada yang berani ngasih teguran, kan? Nah, dia paling kiai kok. Kalau cuma sekedar kiai masih ada kiai yang lain, tapi dia merasa paling kiai sendiri. Jadi sehingga tidak ada yang ngasih nasihat. Nah, itu bahaya. Nah, makanya disinilah fungsi daripada nadir. Nah, untuk selanjutnya misalkan nanti kalau ada pengurus musola, semuanya pengurus musola ini sebagai nadir nanti harus minta pengesahan dari kantor KUA pengurusnya, pengesahan kenadiran pertama itu sebelum melakukan ikrar wakaf. Pengesahan nadir itu harus ada. Ini pengurus ini berlaku sampai tahun berapa sampai tahun berapa, jadi 5 tahun, kan gitu. Nanti kalau ada orang yang mewakafkan lagi, misalkan, jadi wakaf itu tidak cuma tanah sini aja. Misalkan ada yang punya sawit 100 hektar, kan, wakafkan 10 hektar misalkan. Nah, itu kan nadir ini tugas mengelola hasil daripada sawitnya, kan gitu. Jadi dia memberikan laporan selama 5 tahun atau selama 1 tahun ini sawit ini punya penghasilan sekian, bersihnya, kan gitu. Nah, itulah gunanya nadir. Kenapa harus selalu membuat laporan? Sama dengan kita selama 1 hari 1 malam tetap membuat laporan kepada Sang Pencipta, kan gitu. Sehingga
supaya tidak ada komplain. Nah, itu. Saya cukupi sekian, mungkin nanti kalau ada yang kurang berkenan jadi musola-musola yang belum ada ikrar wakaf, secara teknis bisa menghubungi saya secara langsung. Kalau ada masalah kendala-kendala apa, bisa menghubungi secara langsung. Insya Allah teknisnya untuk sampai menjadi sertifikat wakaf akan kita bantu. Dari kami cukup sekian. Ada tambahan dari Pak Kepala Toa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu, Bapak sekalian ya. Ini kita masih ke masalah nazir. Nanti kita buka untuk semacam tanya jawab lah. Masalah nazir. Jadi nazir tadi itu syarat-syaratnya adalah dia warga Indonesia. Nazir bukan orang asing. Kita tahu datang sini ada orang asing, lalu dia siap menjadi nazir, tidak bisa. Dia harus orang Indonesia. Terus beragama Islam. Ya, dan yang non Muslim tidak bisa jadi nazir. Walaupun dulu situ dia pernah asal usulnya menghibahkan, dia lalu ikut nak jadi nazir, tidak bisa. Ya. Kemudian nazir itu harus orang dewasa, bukan anak-anak. Terus nazir itu haruslah amanah, paham, ngerti dengan hukum-hukum. Kemudian cakap melakukan perbuatan hukum. Artinya cakap perbuatan hukum artinya ya bahwa nazir itu bisa melakukan interaksi, relasi dengan sana kepengurusan untuk kenaziran, tanggung jawabnya sebagai nazir. Paham akan administrasi, manajemen, terus sehat jasmani dan rohani. Orang sakit tidak bisa lah jadi nazir, masa atau orang sakit atau tidak punya kemampuan, mungkin dia punya urutan di masyarakat itu punya dianggap kelebihan, tapi tidak punya kecakapan, jadi tidak masuk persyaratan nazir. Terus hak nazir, nazir itu punya hak, bapak-bapak sekalian. Dalam pengelolaan nazir itu punya hak 10% dari hasil pengelolaan. Nah, ini kaitannya dengan wakaf produktif. Wakaf produktif. Ini berkembang lagi ya Pak sekalian, ada istilah wakaf produktif. Misalnya tanah wakaf digunakan untuk nanam sawit, diwakafkanlah situ. Nazir mengelolanya, keuntungannya tadi untuk umat, bisa untuk bantu fakir miskin, menyekolahkan anak yatim, apalagi dia sebagai pengelola dapat 10%. Itu ketentuannya. Kalau sudah melebihi dari itu sudah menyalahi. Ini sudah ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian tugas nazir, kewajiban nazir di antara adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Nah, itu tadi salah satunya membuat laporan paling tidak 6 bulan sekali. Punya catatan pendataan, ya, administrasi, persuratan. Itu tugasnya. Kemudian mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsinya, dan peruntukannya. Jadi tanah wakaf itu harus jelas peruntukannya. Misal tadi saya sebut ada tanah diwakafkan oleh seseorang, ini aku wakafkan tanah ini dengan segala yang ada tanaman di atasnya berupa sawit misalkan, atau tanaman yang mempunyai fungsi ekonomis. Jadi diwakafkan bahwa dia minta dikelola dan dikembangkan.
Jadi peruntukannya harus jelas. Kecuali, ini ada kecuali lagi. Misalnya begini, Bapak-bapak. Ada tanah yang diungkapkan dulu misalnya digunakan untuk rumah ibadah oleh nazir dan masyarakat di sekitar itu. Rumah ibadah itu tidak pernah didirikan. Lalu nazir punya inisiatif atau kesepakatan di masyarakat, udahlah ini kita gunakan untuk pesantren misalnya, tempat penginapan pesantren, tempatnya kecil. Tapi di lokasi ini dulu diwakafkan sekian meter, rencananya untuk rumah ibadah, ternyata belum difungsikan. Itu akan lain persoalannya. Harus izin BWI, harus ada diajukan dulu ke KUA, didaur ulang lagi, dimohonkan dengan catatan apabila luas tanah wakaf itu 1000 meter persegi sampai 10.000, maka izinnya ke kabupaten. Kalau melebihi 1 hektar, 10.000 sampai 1 hektar, maka izinnya ke provinsi. Ini harus dicatat Bapak sekalian ya. Kalau tanah wakaf itu di atas 1 hektar, maka izinnya ke BWI pusat. Nah, karena ini pernah jadi masalah, ya. Jadi apabila tanah wakaf itu peruntukannya berubah, maka harus ada izin BWI. Nah, itu berkenaan dengan kenaziran ya. Tugasnya, haknya, dan syarat-syarat nazir. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, Bunda Anda disebut Ibu. Mungkin itu ya sebagai penjelasan dari kami. Mungkin masih ada waktu, insya Allah kita berikan kesempatan kepada Bapak-bapak jamaah sekalian. Ada yang ingin ditanyakan atau ada beberapa hal yang mungkin selama ini belum jelas untuk masalah wakaf ini. Jadi kita langsung ke masalah teknis ya, masalah teknis. Silakan Bapak sekalian.